Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya kuat fisiknya, bukan hanya kuat badannya. Lebih lagi harus kuat di dalam Tuhan, artinya kuat iman. Iman yang terbangun kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuasa Tuhan, bukan kuasa kita, bukan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi artinya kita mengandalkan Tuhan, dan kuasa Tuhan itulah yang menyertai kita. Jadi kuatnya bukan gagah kuat kita sendiri, tetapi kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada kata yang menarik, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena iblis ini akan selalu ada dan akan menyerang setiap saat. Ya, kalau kita baca juga ayatnya, ada ayat yang mengatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Cari kesempatan terus. Hari ini kita bisa mengusir dia pergi, dia akan datang lagi. Begitu seterusnya. Karena itu kita harus dapat bertahan. Dan iblis seringkali datang dengan tipu muslihat. Ya, tipu daya. Artinya kadang-kadang kelihatannya wah luar biasa baik. Ya, kadang-kadang seakan-akan apa yang dia tawarkan itu baik kepada kita. Ingat, kita mesti tahu bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati, jangan kita masuk perangkapnya. Jangan sampai kita kena oleh tipu muslihatnya. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam iman. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, karena perjuangan kita
bukan melawan darah dan daging. Seringkali kuasa-kuasa jahat itu memakai orang-orang sekitar kita. Teman kita, keluarga kita, pimpinan kita, siapapun bisa dipakai. Untuk, ya sekali lagi, bagian dari tipu daya tadi. Bagian dari muslihat si iblis ini. Sehingga akhirnya kita diadu domba, seakan-akan kita harus memusuhi saudara kita, memusuhi orang-orang yang seharusnya kita kasihi. Ya karena itu Rasul Paulus mengingatkan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau ada orang yang nyebelin, kalau ada orang yang jahat kepada kamu, bukan dia musuh kita. Sekali lagi, bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat. Nah itulah musuh kita sesungguhnya. Kuasa-kuasa jahat itu sesungguhnya. Jadi kalau kita menghadapi saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kok tiba-tiba dia benci dengan saya? Bagian kita bukan membalas dengan membencinya, tapi mendoakannya. Bila perlu lawan kuasa jahatnya dengan kebaikan, dengan selalu mengucapkan berkat atas dia, dan jangan membencinya. Itu tipu daya iblis. Karena apa? Ketika kita membenci saudara kita, Alkitab katakan, ya sama dengan pembunuh manusia. Ngeri sekali kan? Nah, iblis maunya seperti itu. Yuk perhatikan, siapa orang-orang di sekitar kita yang mungkin kok dia jengkelin banget ya. Aku nggak salah kok, seakan-akan dibuat salah dan sebagainya. Kalau kau mendapati yang demikian, cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Yuk sadari, itu bagian tipu muslihat iblis. Yuk lawan iblis dengan kuasa jahat itu ya, dengan segala kuasanya. Ya kita minta kuasa Tuhan ya. Jadi yang dilawan bukan orangnya, tapi roh yang menguasai orang itu. Kenapa dia marah? Ya, itu rohnya yang dilawan, bukan orangnya. Orangnya dikasihani, ya orangnya diberkati, tapi rohnya dilawan. Dalam nama Yesus, roh yang membuat saudaraku ini benci sama aku, ya gitu ya. Coba dilawan yang jahat itu dan tetap baik sama orangnya. Ya itulah supaya kita tidak kena dalam tipu muslihatnya iblis. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua kuat terus dalam iman, kuat dalam pengharapan. Kita percaya kuasa Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa menghadapi setiap kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu kita, bahkan yang ingin menyerang kita melalui orang-orang sekitar kita. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Ya, kita harus mengasihi mereka saudara kita semua. Tetapi musuh kita adalah kuasa-kuasa jahat. Hati-hati, ya jangan tertipu dengan semua itu. Tetap teguh dalam iman dan pengharapan, kuat di dalam Tuhan, karena kuasa Tuhan akan melingkupi kita, menyertai kita. Bahkan kita percaya kuasa Tuhan juga yang akan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak kena oleh tipu muslihat iblis, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, dalam iman dan pengharapan, bahkan supaya kami sadar bahwa musuh kami bukan darah dan daging, bukan orang-orang sekitar kami yang membenci kami, tapi kuasa-kuasa jahat seringkali yang memakai mereka untuk membuat kami masuk perangkap iblis. Kami berdoa Tuhan kuatkan, teguhkan kami menghadapi semua, dan kami percaya kami bisa dan berkemenangan. Terima kasih. Nyerahkan hari hidup kami dan segala aktivitas kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.